Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Muhammad Adi Nugroho dengan NPM 2010-601023, lalu Muhammad Rizky Nugroho dengan NPM 2010-601038, lalu Reno Fahreza dengan NPM 2010-601092, lalu Arta Oktami dengan NPM 2010-601019, lalu Dinda Febriansari dengan NPM 2010-601045. Lalu Karina Diah Lestari dengan NPM 2010-601051. Lalu Emma Prastiyanti dengan NPM 2010-601053. Dan yang terakhir adalah Nur Sabila dengan NPM 2010-601055. Di dalam kelompok 1, dalam hal ini kami di dalam pemaparan dengan bertemakan yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu terkait dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh teman saya. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri semakin pesatnya perkembangan teknologi. Pada zaman modern ini, masyarakat umum ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Salah satunya adalah meningkatkan nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, wanita rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memperindah dirinya. Salah satunya dengan membeli kosmetik. Berdasarkan pengamatan sekilas, banyak perempuan yang sudah berumur cenderung memiliki masalah dengan kulit wajah, seperti timbulnya hiperpigmentasi. Biasanya, masalah hiperpigmentasi timbul karena faktor usia, dikarenakan sering terkena paparan sinar matahari secara langsung, penggunaan kosmetik yang salah, dan lain sebagainya. Dari permasalahan yang timbul tersebut, banyak perempuan yang akhirnya mencari solusi dengan membeli kosmetik-kosmetik yang memberikan hasil yang instan dan tentunya dengan harga yang murah. Beberapa produk kosmetik yang banyak menarik perhatian perempuan saat ini adalah produk perawatan kulit yang fungsinya mencerahkan, memutihkan, dan mencegah penuaan dini. Para produsen kosmetik melihat tingginya minat konsumen banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan melakukan kecurangan-kecurangan terhadap produk kosmetik tersebut. Bentuk kecurangan dari oknum-oknum ini seperti yaitu menciptakan produk kosmetik yang menggunakan zat berbahan kimia yang berbahaya. Contohnya yaitu merkuri, dan tentunya produk tersebut tidak terdaftar oleh BPOM atau biasa disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan oknum tersebut lalu mempromosikannya dengan menampilkan hasil yang instan dengan harga yang murah. Dari promosi tersebut, para perempuan tentunya sangat tertarik untuk membeli produk konsumen yang harganya murah dan hasil yang sangat-sangat cepat instan terlihat. Oleh karena itu, banyak perempuan yang mengalami masalah kulit wajah dengan menggunakan cara alternatif untuk membeli produk konsumen yang menggiurkan, tanpa memikirkan apakah produk konsumen itu sudah terdaftarkan oleh BPOM atau belum. Ketidaktahuan konsumen tentang bahaya yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung zat berbahan kimia yang berbahaya itu adalah menjadi alasan mengapa kosmetik ini masih banyak diminati oleh para perempuan. Guna memberikan perlindungan bagi masyarakat, tentunya pemerintah menciptakan peraturan tertulis berupa undang-undang yang digunakan untuk melindungi konsumen. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tidak hanya itu, pemerintah tentunya membentuk suatu BUMN bernama BPOM atau biasa disebut dengan Badan Perlindungan Obat dan Makanan, yang memiliki tupoksi sebagai pengawas pemakaian makanan dan obat-obatan, yang akan diedarkan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya menjaga konsumen dari penggunaan bahan obat-obat dan bahan pangan yang berbahaya. Pembahasan pertama yaitu bahan kimia apa yang terkandung dalam produk kosmetik bermerkuri dan bagaimana dampak apabila digunakan dalam jangka panjang. Produk kosmetik bermerkuri umumnya mengandung senyawa merkuri
yaitu merkuri klorida dan merkuri oksida. Merkuri dapat digunakan dalam kosmetik untuk efek pemutihan kulit atau penghilang bintik gelap. Namun, penggunaan merkuri dalam kosmetik sangat berbahaya karena merkuri dapat menyebabkan kesehatan manusia menjadi rusak. Dampak penggunaan merkuri jangka panjang yaitu kerusakan kulit seperti iritasi, peradangan, alergi, dan munculnya bintik-bintik hitam pada kulit sebagai reaksi merkuri. Lalu ada gangguan ginjal seperti gagal ginjal. Lalu ada juga gangguan pada sistem saraf dan tumor karena merkuri dapat menyerap melalui kulit dan memasukkan aliran darah. Lalu keracunan dalam merkuri. Hal tersebut mempengaruhi berbagai sistem tubuh dan menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran, pencernaan, bahkan kerusakan pada sistem kardiovaskular. Pada pembahasan yang kedua, jadi bagaimana sih perlindungan hukum kepada konsumen ditinjau dari UU PK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik, yaitu dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksud agar konsumen lebih terpenuhi haknya dan mendapatkan perlakuan yang adil. Konsumen berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan atau kompensasi ataupun ganti rugi kerugian yang diterima dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap suatu produsen yang memproduksi produk tersebut. Dan ditinjau dari pasal 4 UU PK mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yang mana jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 UU PK, di mana pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi, dalam ganti rugi sebagaimana yang dimaksud, itu dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian atau penggantian barang ataupun jasa ataupun sejenisnya di mana nilainya itu setara dengan apa yang dibeli oleh konsumen. Dan untuk pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi penjual kosmetik yang tidak ber-BPOM. Di Indonesia sendiri mengenai penjualan kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM itu sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Registrasi Kosmetik. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi penjualnya. Beberapa akibat yang akan terjadi yakni sebagai berikut. Yang pertama, mendapat sanksi administratif. Badan POM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penjual yang melanggar ketentuan mengenai perizinan dan registrasi kosmetik. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha, atau bahkan denda administratif. Yang kedua, yakni ada sanksi pidana. Jika ditemukan bukti yang cukup, penjual kosmetik ilegal ini dapat dijerat dengan hukuman pidana seperti denda yang lebih besar atau bahkan parahnya lagi bisa mendapatkan hukuman penjara bagi pelakunya. Yang ketiga yaitu penarikan produk. Penarikan produk tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari resiko penggunaan kosmetik yang tidak aman. Yang keempat yaitu tuntutan hukum. Konsumen yang mengalami dampak negatif dari produk tersebut dapat melakukan tuntutan hukum dan tuntutan ganti rugi terhadap penjual.
Pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwasanya pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, pada pasal 1365 KUH Perdata juga menjelaskan bahwasanya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu merupakan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar masyarakat mengetahui kandungan atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan produk kosmetik berbahan kimia yang belum memiliki izin dari Badan POM. Seperti yang kita ketahui, produk kosmetik di pasaran tak selamanya mengandung bahan yang aman bagi kulit. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan produk kosmetik yang berbahan kimia bahkan belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Dalam hal ini, sudah seharusnya masyarakat lebih aware atau peduli terhadap produk-produk yang akan mereka gunakan. Namun, pada kenyataannya tak jarang ditemukan banyak masyarakat yang justru tergiur dengan produk kosmetik yang mengandung bahan kimia yang mengatakan bahwa hal itu bisa membuat cepat glowing, membuat kulit sehat dengan hasil yang instan dan dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam hal ini, keterlibatan para pihak, baik pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri diperlukan untuk melakukan upaya pencegahan, di antaranya melalui media sosial yang pada era digital sekarang ini sudah banyak bermunculan beauty influencer atau beauty vlogger atau beauty creator seperti dokter estetika atau dokter yang menangani berbagai hal seputar kecantikan baik pada kulit wajah, kulit tubuh, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non-operasi atau non-bedah. Seperti contoh yaitu Dr. Kamila Jaidi atau Dr. Ika yang keduanya menginformasikan berbagai informasi di media sosial khususnya terkait produk kosmetik yang aman dan dijelaskan pula terkait kandungan di dalamnya. Dalam hal ini, dijelaskan pula terkait kandungan berbahaya serta efek jangka panjang yang ditimbulkan dari produk yang mengandung bahan kimia seperti merkuri, rodamin B, dan penyalahgunaan obat keras seperti hidroquinon tersebut. Baik, untuk berikutnya yaitu upaya pencegahan melalui pengecekan produk kosmetik yang akan dibeli maupun yang sudah dibeli. Sebagai masyarakat, baik konsumen maupun produsen akan lebih baik jika mengecek produk-produk yang sudah terdaftar Badan POM maupun produk yang ditarik dari peredaran melalui situs resmi Badan POM, yaitu www.pom.go.id. Bagi yang ingin melaporkan ke Badan POM terkait keluhan adanya produk berbahan kimia berbahaya dapat melalui ulpk.pom.go.id. Hal ini dilakukan sebagai langkah upaya untuk melaporkan produk kosmetik yang mencurigakan atau tidak berbadan POM kepada otoritas terkait. Hal ini juga dilakukan guna memberikan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat mengenai cara melaporkan produk kosmetik yang ilegal atau berbahaya dan untuk meningkatkan pengawasan agar dapat mendapatkan tindakan yang cepat dari pihak berwenang. Baik, upaya yang berikutnya yaitu melalui edukasi untuk masyarakat yang belum melek digital atau gaptek. Apabila masyarakat masih belum terbiasa dengan menggunakan teknologi digital, dalam hal ini peran generasi muda sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan produk kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin dari Badan POM, yakni melalui sosialisasi mengenai efek dan jangka panjang dari penggunaan produk kosmetik berbahan kimia tersebut, misalnya dengan mengadakan seminar
sosialisasi, lokakarya, dan lain sebagainya. Pertemuan tersebut dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya produk kosmetik yang tidak berbadan POM. Seperti salah satunya yaitu edukasi melalui sosialisasi yang memiliki target audiens yang memiliki usia rentang 17 sampai 31 tahun. Pada acara tersebut nantinya akan dijelaskan mengenai banyaknya remaja maupun ibu-ibu yang masih membeli produk kosmetik tanpa izin edar, yang tentunya memiliki bahan kimia berbahaya. Baik, untuk selanjutnya saya Emma Prastianti akan memberitahu cara membedakan produk yang aman dan produk yang bermerkuri dan tidak ber-BPOM. Di sini kami sudah memiliki sampel, yakni produk yang tidak ber-BPOM dan bermerkuri tentunya, dan juga produk yang aman digunakan. Oke, dari segi cirinya, produk yang berbahaya, produk yang memiliki kandungan merkuri dan juga tidak terdaftar dalam BPOM, itu memiliki ciri yang sangat khusus, yakni yang pertama dari segi teksturnya yang sangat lengket dan seperti adonan, kemudian dari segi warnanya itu sangat mencolok, kemudian dari segi aromanya itu sangat menyengat. Namun, dari yang saya lihat melalui literatur, itu mereka awalnya sangat cocok sekali dengan produk ini, di mana memiliki hasil yang sangat instan dan cepat. Namun, apabila kita mempelajarinya, itu sangat berbahaya bagi kulit, terutama bagi wajah, apabila mengonsumsi produk yang memiliki kandungan merkuri. Ini sangat berbahaya dan memiliki efek jangka panjang yang sangat tidak bagus untuk kulit, yang menyebabkan kita harus ke dokter kulit untuk menyembuhkannya lagi. Jadi dari segi teksturnya akan dijelaskan di video berikut ini. Kita lihat dulu seperti ini teksturnya. Untuk produk yang bermerkuri, ini krim siangnya dan ini krim malam. Oke, kita lihat dari segi teksturnya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah tekstur dari produk yang bermerkuri. Lihat dari segi teksturnya, itu sangat lengket dan dari segi warnanya adalah kuning yang sangat mencolok. Ini menandakan produk ini itu bermerkuri. Bisa dilihat untuk teksturnya sendiri. Kemudian dari segi baunya juga sangat menyengat. Yang kemudian ini dari tekstur krim malamnya itu sangat-sangat kental, namun seperti adonan kue yang belum matang. Dan harganya pun relatif murah. Sangat murah sekali, namun untuk efek jangka panjangnya itu sangat berbahaya untuk digunakan oleh masyarakat. Baik, itu salah satu cara membedakan produk yang aman dan tidak aman. Jadi yang aman itu dari segi teksturnya sudah sangat kelihatan, dan warnanya dari segi warna, tekstur, bentuk, kemudian wanginya itu sangat berbeda. Produk yang aman tentunya yang sudah terdaftar BPOM itu biasanya memiliki tekstur yang ringan dan gampang untuk diaplikasikan di wajah. Kemudian untuk nomor BPOM-nya sendiri itu kodenya adalah NA. Jadi produk asli Asia yang sudah ber-BPOM itu NA. Namun produk yang barusan saya kenalkan ini, yang ini dan ini, itu memiliki kode CD, di mana itu dulu menurut artikel yang saya baca, CD itu adalah produk buatan dari luar negeri. Tapi pada tahun 2013 itu sudah dicabut peraturannya, dan secara resmi dari BPOM bahwa produk yang aman dan ber-BPOM itu memiliki kode NA. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, apabila terdapat oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini sudah ber-BPOM, namun perlu dicek kembali dari segi tekstur dan warnanya. Bagi korban pengguna kosmetik bermerkuri, bisa mendapatkan ganti rugi berupa material dan imaterial. Dalam pemberian ganti rugi material, perlu melibatkan kompensasi finansial untuk kerugian yang dapat diukur secara langsung, seperti biaya perawatan medis, pengobatan jangka panjang,
penggantian produk yang aman, dan kerugian finansial lainnya yang timbul akibat menggunakan kosmetik bermerkuri. Nilai ganti rugi material harus ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas, termasuk faktur, kwitansi, dan dokumen lain yang relevan. Kemudian untuk pemberian ganti rugi material, perlu melibatkan kompensasi non-finansial untuk penderitaan fisik dan psikologis, gangguan emosional, kerugian citra diri, dan dampak negatif lainnya yang dialami oleh korban. Dalam penentuan nilai ganti rugi material, perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kerugian, durasi dan dampaknya pada kehidupan korban, dan penilaian profesional yang berkaitan dengan bidang psikologis atau medis. Oke, untuk selanjutnya yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman kami dari latar belakang sampai pembahasan-pembahasan, lalu sampailah ke dalam hal kesimpulan dari penutup sendiri. Sebelum menginjak ke dalam saya tutup terkait dengan pemaparan dari kelompok 1, izinkan saya untuk menyampaikan kembali dari hal beberapa yang menjadi catatan di situ. Dalam hal ini kami memaparkan materi yang sesuai dengan tema tersebut. Di dalam hal itu terdapat sebuah contoh, terdapat putusan pengadilan dengan nomor perkara 22 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring PN .BIR. Dalam putusan tersebut mengenai pelanggaran terhadap beberapa produk yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yaitu merkuri. Dari upaya penyelesaian yang bisa saya tawarkan dalam hal presentasi kali ini yaitu ada dua, yaitu terkait dengan non-litigasi dan litigasi. Di non-litigasi yaitu yang pertama, melaporkan kepada otoritas yang berwenang seperti halnya BPOM, Lembaga Pengawas Kesehatan, agar aduan tersebut dapat diinvestigasi secara resmi terhadap produk kosmetik yang mengandung berbahan bahaya merkuri tersebut, sehingga otoritas dapat mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap produsen ataupun distributor yang melanggar regulasi. Lalu yang kedua yaitu kampanye kesadaran publik tentang bahaya penggunaan kosmetik bermerkuri. Kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, publik, online, ataupun seminar. Lalu yang ketiga adalah boikot produk dan penarikan kembali dari pasaran terhadap barang-barang atau produk kosmetik yang berbahaya bagi konsumen. Lalu yang ketiga yaitu konsultasi dengan profesional kesehatan sehingga dapat meminimalisir adanya suatu kejadian kita menjadi korban terhadap barang-barang produk yang mungkin tidak baik untuk kesehatan kita sendiri. Jadi itulah yang menjadi upaya-upaya dari non-litigasi. Lalu upaya dari litigasi yaitu yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut berisi perihal terkait dengan pengujian produk, catatan medis, saksi ahli, dan testimoni dari korban yang terkena dampak negatif. Lalu yang kedua, konsultasikan dengan pengacara. Karena ketika kita mengkonsultasikan terhadap pengacara dapat memberikan panduan hukum yang tepat. Karena pengacara akan membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi, mempersiapkan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, dan memberikan nasihat tentang proses litigasi. Lalu yaitu yang ketiga, melakukan gugatan hukum. Dalam gugatan dapat diajukan terhadap produsen kosmetik, distributor, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas produk yang mengandung merkuri tersebut. Lalu yang keempat yaitu pengadilan dan proses hukum. Pengadilan akan memberlakukan suatu proses hukum termasuk pemeriksaan saksi, mendengarkan argumentasi hukum, dan mempertimbangkan hukum yang berlaku. Sehingga pengadilan akan membuat sebuah keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang ada. Ketika sebuah putusan tersebut telah diputuskan, maka terbitlah sebuah pelaksanaan dari putusan tersebut. Lalu, terkait dengan fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yaitu yang pertama adalah memberikan saran dan rekomendasi
kepada pemerintah dalam hal rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua yaitu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Lalu yang keempat yaitu mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Itulah sekelumit terkait dengan tugas dan fungsi BPKN sendiri yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Mungkin cukup sekian presentasi pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perwakilan dari kelompok 1 kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.